Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niluyanti, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada pertemuan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang ditemani oleh teman guru saya, Ibu Nur Kalbi. Beliau adalah guru PKN dari SMP Negeri 1 Atap Ombule. Assalamualaikum Ibu Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nilu. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa, Ibu. Baru Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Syukurlah, Bu, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Amin. Oke. Bagaimana Ibu, pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang persiapannya Ibu yang akan Ibu lakukan ketika pembelajaran nanti, karena seperti yang telah kita sepakati bersama bahwa besok saya akan mendampingi Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti. Bagaimana persiapannya? Sudah semuanya siap ya Ibu ya? Sudah siap, Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, dari pertemuan yang kita akan lalui ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya, yang pastinya pertemuan kali ini yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mengetahui. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses pembelajaran nanti, dan saya juga menginginkan penampilan saya atau dalam proses pembelajaran nanti itu berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan lancar nantinya. Oke. Untuk pembelajaran nanti Ibu akan mengambil materi apa? Nanti materinya akan saya ambil yaitu di mana arti dan makna Sumpah Pemuda, Ibu, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berarti mengenai Sumpah Pemuda ya Ibu ya. Nah, dari materi ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Iya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran, itu ada 4. Yang pertama, di mana peserta didik ini mampu mendeskripsikan berbagai organisasi kepemudaan pada masa 1920-an. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kronologi peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna dari Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda tahun 1928. Oke, baik Ibu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, dalam materi Sumpah Pemuda ini. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang Ibu ingin capai itu seperti apa Ibu? Iya, jadi area yang ingin saya kembangkan supaya bisa terlaksana dengan baik itu di mana saya ingin mengetahui kemampuan peserta didik ini dalam arti makna serta arti dan Sumpah Pemuda. Juga di dalam peserta didik ini dia bisa mengikrarkan makna Sumpah Pemuda atau dari artian bahwa kita bisa melihat bagaimana semangat serta nilai-nilai apa saja yang ada pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Apalagi sekarang kan kita dengan adanya banyak perbedaan. Jadi di sini kan kita lihat banyak perbedaan suku, agama dari para pemuda-pemudi, ya, dan otomatis para pemuda zaman sekarang dan zaman dulu itu sudah berbeda, Ibu. Oke, jadi berdasarkan area pengembangannya Ibu, berarti nanti Ibu akan mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuannya itu mengikrarkan Sumpah Pemuda, di mana memang saat ini kalau anak-anak itu banyak yang belum mengetahui atau tidak bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda dan tidak bisa dia mengurutkan yang mana yang pertama dari Ikrar Sumpah Pemuda itu, apakah tanah Indonesia yang pertama ataukah bahasa yang pertama atau yang mana. Itu masih banyak yang
terbalik, ada juga yang memang sama sekali tidak menghafal. Nah seperti itu, padahal kan mereka sudah di tingkat SMP. Iya, Nah, betul. seperti Oke, itu. baik Ibu, dari tujuan yang Ibu ingin capai tadi, untuk mencapainya, strategi apa nih yang Ibu akan gunakan dalam pembelajaran nanti? Iya, jadi strategi yang ingin saya lakukan, yang saya ambil nantinya dalam pembelajaran ini adalah saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, ya, dimana nanti saya akan membagi kelompok anak-anak, dan di sini metode yang saya gunakan yaitu metode discovery learning, berarti tentang mereka mengidentifikasi masalah. Seperti itu. Jadi yang Ibu akan gunakan itu adalah strategi di dalamnya yang ada modelnya, yaitu model cooperative learning, ya. Berarti anak-anak akan bekerja secara kelompok. Kemudian menggunakan metode discovery learning, ya, di mana nantinya anak-anak akan mengidentifikasi suatu masalah. Nah, bagaimana Ibu dengan langkah-langkah kegiatannya di dalam kelas? Iya, jadi sesuai dengan model dan metode yang saya gunakan di sini, yang pastinya kan awalnya adalah saya akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok. Lalu setelah ada kelompok, saya akan memutarkan sebuah tayangan video. Dengan adanya tayangan video tersebut, mereka bisa setiap kelompoknya mengidentifikasi masalah apa yang timbul dalam video tersebut. Nah, di mana mereka nantinya akan disuruh untuk membuat 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan ini terdiri dari 5 kata, yang dimana kata yang digunakan adalah apa, yang kedua mengapa, yang ketiga bagaimana, yang keempat kapan, dan mungkin yang terakhir bisa digunakan siapa. Nah, contohnya dari pertanyaan ini seperti ini. Bagaimana kronologis terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, itu contohnya. Jadi tinggal mereka melanjutkan. Dan nantinya setelah adanya pertanyaan yang mereka dapatkan, mereka disuruh untuk membuat sebuah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan yang mereka sudah ajukan tadi. Jadi nantinya setelah adanya hipotesis dari mereka, jadi setiap kelompok menampilkan pertanyaan dan juga jawabannya, dan kelompok yang satunya atau yang lainnya itu menanggapi atau memberikan komentar atau saran, komentar atau pendapatnya dari pertanyaan serta jawaban hipotesis yang mereka sudah dapatkan. Seperti itu. Begitupun kelompok yang belum tampil akan bergiliran untuk tampil, dan nantinya mereka memberikan kesimpulan, ya. Dan setelah itu kita sudah bahas dan mereka sudah tampilkan masing-masing. Nanti saya sebagai guru atau pembimbingnya akan memberikan sebuah kesimpulan dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka, ya, apakah sesuai dengan jawaban yang sesungguhnya, apakah sesuai dengan hipotesis mereka atau jawaban sementara mereka dengan materi yang sudah ada. Seperti itu. Jadi supaya mereka bisa tahu di mana kekurangan mereka, dari segi mana mereka belum mengetahui pelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali, ya, langkah-langkah yang Ibu akan rencanakan dalam metode dan model yang Ibu akan gunakan, dimana nantinya itu anak-anak mengidentifikasi melalui video yang Ibu akan tayangkan, ya. Iya, betul sekali. Kemudian membuat hipotesis. Nah, dari hipotesis itu nantinya akan dipresentasikan, dan setelah presentasi mereka akan Ibu mengarahkan, ya, dari hasil hipotesis mereka apakah sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Oke. Nah, dari strategi yang Ibu gunakan ini, kira-kira apa ada kendala yang Ibu akan hadapi nantinya ketika pembelajaran berlangsung? Iya, mungkin kendalanya seperti ini dalam hal pemutaran videonya nanti, karena kita ketahui bahwa di sini di SMP Negeri 1 atau Ombuli ini kita hanya kita menggunakan panel surya di siang hari, sedangkan listrik ini hanya berlaku di malam hari saja. Jadi otomatis
apakah mungkin laptop lowbat atau nantinya diputarkan video itu tidak berjalan dengan maksimal, dan otomatis kalau mataharinya ini tidak muncul dengan menggunakan panel surya, pasti kan tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Videonya tidak bisa diputar. Seperti itu, pasti itu yang pertama, videonya tidak akan bisa terputar ya. Yang kedua ini mengenai bagaimana anak-anak pastinya merasa bosan, merasa mengantuk, karena kita ketahui bahwa pemberian jam untuk mata pelajaran PKN ini selalu diberikan di jam terakhir atau detik-detik waktu lapar, sudah mengantuk anak-anaknya seperti itu. Jadi otomatis satu kendala ya, mereka pasti tidak akan fokus dalam hal penerimaan materi, bahkan mungkin dalam pengerjaan tugas itu sendiri. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, adanya siswa yang tidak aktif atau bersifat secara pasif. Ya mungkin tidak semuanya, tapi ada beberapa itu juga termasuk kendala. Karena apa? Ini kan bekerja secara kelompok ya, sedangkan di sini kan ada 5 pertanyaan. Dalam satu kelompok ini kan ada 5 orang, dan supaya bisa berjalan dengan lancar, mereka bisa setiap siswanya kan bisa menjawab dalam satu soal itu, seperti itu. Jadi kendalanya luar biasa. Iya, lumayan sih. Iya, lumayan. Yang pertama itu pasti karena kondisinya kita memang di sini yang ya, tidak memungkinkan untuk selalu ada penayangan video-video melalui Infokus ya. Betul karena sekali. Infokus itu membutuhkan energi yang sangat luar tinggi. biasa. Jadi kalau matahari tidak ada, tidak bisa terputar. Iya, apalagi ini musim hujan ya Bu ya. Iya, musim hujan. Itu, dan kemungkinan ya video tidak akan berjalan dengan baik untuk ditayangkan. Kemudian masalahnya lagi apa namanya, ini bosan ya, bosan karena kondisinya sudah siang. Jam terakhir. Jadi bahkan gurunya juga sudah mulai. Jadi anak-anak sudah ngantuk, sudah bosan, lapar, ya, pasti itu akan terjadi. Ya, kemudian yang berikutnya itu Ibu sampaikan tadi, kendalanya itu pasti di dalam saat kegiatan kelompok. Ya, pasti ada yang bersifat secara aktif, ada juga yang pasif. Ya, pasti itu. Jadi dari kendala-kendala yang Ibu sudah sebutkan tadi, kira-kira bagaimana solusinya Ibu dalam menghadapi kendala ini? Ibu harus persiapkan rencana apa seperti itu? Iya, jadi mengenai kendala pastinya ini kan harapan yang kita inginkan. Jadi kadangkala harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi kalau memang seperti itu kan ibaratnya kendala yang muncul, pasti kita harus memikirkan juga solusinya, kira-kira apa yang harus saya lakukan seperti itu ya, kira-kira apa ya. Nah mungkin dalam pertama mengenai pemutaran video tadi pemutaran video, saya bisa mengalihkan melalui media gambar. Jadi saya sebelumnya jauh-jauh hari harus menyediakan berupa gambar yang berkenaan dengan materi ya, entah itu gambar-gambar tentang perjuangan kemerdekaan dan lain-lainnya. Jadi saya sudah print untuk dibagikan nantinya kepada peserta didik ketika video itu tidak bisa diputar. Itu solusi yang pertama. Nah yang kedua mengenai anak-anak ini bosan, lapar, mengantuk. Pastinya di jam terakhir kan jam kritis ya, seperti itu. Yang ada dalam pikirannya mereka itu pengen pulang ya, seperti itu. Tapi saya akan memberikannya mungkin melalui solusi yang saya akan berikan itu seperti menggunakan ice breaking. Memberikan mereka ice breaking, apakah itu berupa nyanyian, apakah itu games yang dimana membangkitkan kembali semangat peserta didik tersebut, seperti itu. Nah jadi ketika mereka yang lapar bisa semangat kembali, tidak tahan laparnya. Paling tidak sedikit lagi selesaikan dulu pembelajaran hari ini. Jadi yang ketiga itu mengenai tidak aktifnya peserta didik ini. Jadi atau bersifat pasif, saya akan mencoba memantau atau lebih kepada membimbing siswa yang tidak
aktif atau bersifat pasif tersebut. Jadi apa mungkin kendalanya mereka apa, jadi saya bisa berikan masukan atau berikan bimbingan ya, jadi sehingga mereka bisa mengetahui. Mungkin mereka tidak bisa menentukan seperti apa pertanyaan itu, saya bisa mendorong mereka, oh pertanyaannya bisa seperti ini dan bagaimana. Jadi intinya lebih kepada pembimbingan secara pendekatan secara khusus bagi anak-anak yang bersifat pasif seperti itu, Ibu. Seperti Oke, kalau solusinya Ibu yang ketiga ini kan Ibu mengatakan bahwa memberikan bimbingan. Bimbingan itu Ibu akan berikan ketika pembelajaran berlangsung atau setelah kegiatan pembelajaran nantinya? yang pastinya kan pada saat pembelajaran berlangsung. Di sini kan kadang anak-anak itu yang sudah paham, mungkin mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi kadang-kala anak-anak di sini dia tidak paham, tidak tahu kira-kira saya disuruh apa ya. Itu kadang-kala dia ngeblank begitu, apalagi di jam terakhir seperti itu tadi. Jadi otomatis mereka ini kayak bingung, harus ada penjelasan ulang ketika mereka disuruh seperti ini. Jadi kita harus dekati anak yang kurang kurang aktif atau bersifat pasif, apa kendalanya, kita tanya apa kendalanya, dan juga bagaimana, sudah sampai di mana, sudah selesai atau belum, seperti. Jadi intinya pemantauan khusus pada saat pembelajaran. Nanti kalau mungkin setelah pembelajaran nanti lebih dikasih bimbingan lagi, seperti itu. Iya. Oke, berarti Pendekatan khusus, mendampingi, iya, mendampingi. ya, mendampingi dengan membimbing dia, walaupun dalam kegiatan kelompok kan. Iya. Jadi memang perlu, memang dibutuhkan itu, karena bisa jadi yang lain itu mengerjakan masing-masing soalnya, kemudian dia belum kan, mungkin kebingungan, jadi Iya. memang harus dilakukan pendampingan. Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu. Jadi untuk mengatasi kendala sudah Ibu sampaikan ya, solusinya juga ada 3, sangat luar biasa sekali solusinya yang Ibu sampaikan. Dimana yang pertama itu Ibu mengatakan bahwa nantinya Ibu akan membuat alternatif ya, ya berupa gambar ya, ya gambar-gambar ya, betul sekali Ibu. Ketika kita tidak bisa menayangkan video, jadi sedangkan pembelajaran harus berjalan sampai selesai Iya, kan. betul Nah, sekali. jadi betul sekali Ibu tadi mengatakan bahwa ada alternatif selain itu. Nah, yaitu berupa gambar-gambar. Kemudian yang kedua itu Ibu menyampaikan ketika anak itu bosan karena di jam terakhir ya, jadi ice breaking yang akan Ibu lakukan. Itu sangat betul sekali, bukan apa? Ketika anak-anak memperoleh ice breaking atau kita suruh mereka mengikuti apa yang kita inginkan, ya dalam kegiatan bercanda atau dalam kegiatan bermain, pasti mereka akan senang. Iya, Dan rasa senang itu menghilangkan rasa lelahnya mereka. Ya gitu. Kemudian yang ketiga tadi Ibu sudah memberikan solusinya tentang anak yang pasif. Ya sangat betul sekali Ibu memberikan pendampingan, di mana memang anak-anak membutuhkan hal itu. Nah, kemudian apa komitmennya Ibu ketika melaksanakan pembelajaran nanti di kelas? Intinya komitmen saya harus selalu siap. Selalu siap dalam kondisi apapun untuk bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik atau anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Atap Ombuli ini. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri percakapan kita kali ini, nah apa yang Ibu rasakan setelah kita bercakap-cakap? Iya, yang pastinya saya sangat senang karena dari segi yang nantinya apa yang saya butuhkan, apakah saya harus persiapkan ini, itu sudah tertata Ibu. Jadi saya sudah memang persiapkan apa yang harus dipersiapkan seperti itu. Baru selain itu juga di mana jadi saya bisa mengetahui ya apa yang nantinya yang belum ada saya adakan. Jadi kendala-kendala nantinya yang saya tiba-tiba alami nanti, saya sudah punya solusinya. Sebenarnya jadi saya sangat senang dengan adanya pembicaraan atau pertemuan ini, karena ibaratnya saya sudah mempersiapkan diri saya untuk lebih mantap lagi dalam belajar. Jadi Ibu sudah mengetahui poin-poin apa yang harus dipersiapkan, langkah-langkah apa yang harus saya ambil
ambil nantinya. Nantinya ketika Ada jadi iya, kendala, ada kendala, jadi ya. sudah saya pikirkan solusinya. Oke, jadi Iya. memang ketika kita memulai sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu memang kita harus membutuhkan kegiatan praobservasi, perencanaan apa yang kita akan lakukan di kelas nantinya, dan nantinya kita akan bisa mengetahui apa kendala, Iya, kendala yang terjadi. Nah, setelah kita mengetahui kendalanya, pasti kita tahu bagaimana solusinya. Iya, jadi sehingga berjalan dengan Iya, lancar. sehingga nanti kita siap dalam iya, menghadapi peserta peserta didik. didik. Iya, seperti itu. Jadi saya doakan ya Ibu, semoga kegiatan pembelajarannya Ibu yang dilaksanakan besok berjalan dengan lancar, Iya, sesuai amin. dengan apa yang Ibu harapkan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk berbincang dengan saya kali Iya, ini. sama-sama Ibu. Semoga nanti pada saat kegiatan di kelas Ibu sudah benar-benar siap dan saya akan membersamai Ibu nantinya. Iya, terima kasih juga Ibu sudah memberikan saya berupa arahan, masukan dan lain. Jadi saya dituntut untuk lebih memaksimalkan diri serta harus lebih siap dalam kondisi apapun itu. Walaupun kita di daerah terpencil seperti ini, tidak untuk kemungkinan kita tidak bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Tapi yang pastinya kita harus melakukan pembelajaran dengan maksimal itu pun. Walaupun kondisi-kondisi seperti tadi listriknya hanya 12 jam tidak jadi masalah seperti itu. Jadi kita selalu punya solusi alternatif terhadap kendala yang kita hadapi. Oke, baik Ibu. Mungkin sampai di sini dulu dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak Ibu Kalbi. Iya. Oke. Sama. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang anak-anakku sekalian. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya. Jadi agak uyuh saya ibu lihat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua, alhamdulillah. Nah,
di sini sebagai pemuda-pemudi generasi emas bangsa di tangan kalianlah penerus bangsa ini mau kemana. Apakah dia akan tenggelam? Apakah dia akan maju dari generasi muda penerus bangsa, yaitu siapa? Yaitu kita semuanya, terutama pada kalian. Kalau yang tua-tua kan sudah mau ini ya, tidak bisa lagi. Yang kuat siapa? Yang kuat itu adalah para pemuda dan pemudinya, seperti itu. Nah, kali ini Ibu akan berikan materi, dan kita akan bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu adalah yang pertama. Kemudian Ibu ambil video dulu. Tujuan yang pertama itu mengenai bagaimana peristiwa, ya, bagaimana peristiwa tentang sejarah Sumpah Pemuda. Jadi ini beberapa poin. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu bagaimana mendeskripsikan. Jadi ada beberapa organisasi kepemudaan. Ya. Dalam Sumpah Pemuda. Yang kedua itu tentang bagaimana nantinya kalian bisa mengetahui, ya, atau menjelaskan kronologi peristiwa. Yang ketiga, bagaimana mengikrarkan. Yang keempat, di sini arti penting, ya. Arti penting Sumpah Pemuda. Ya, ini ada beberapa 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan lagi nantinya. Kalian akan mencoba nanti membuat atau menyajikannya. Jadi ini ada tujuan pembelajaran nanti yang ingin kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Jadi untuk yang pertama itu bagaimana mendeskripsikan organisasi kepemudaan. Nah, di dalam pembelajaran ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran discovery learning, ya. Dimana Ibu nanti akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu mau hanya 2 kelompok saja, karena jumlah kalian juga tidak terlalu banyak, jadi 2 kelompok saja. Ya, mungkin ini bagaimana kita nanti Ibu akan menilai kalian, yaitu dengan cara bagaimana kalian bersikap, bagaimana dari pengetahuannya, dan juga prakteknya sebentar, atau keterampilan. Jadi ada 3 penilaiannya. Yang pertama adalah mengenai sikap. Jadi tetap terkontrol bagaimana sikap
kita sebagai peserta didik sopan dan santun, ya, harus juga percaya diri, bertanggung jawab, itu semua harus kalian miliki pada diri kalian, ya. Jangan sampai ada nantinya tanggung jawab lalu kalian juga tidak baik dalam melaksanakan itu juga mengganggu, ya, atau tidak maksimal nantinya dalam penilaian. Jadi dalam hal penilaian nanti ada sikapnya, ada penilaian pengetahuan atau kognitifnya, dan juga yang terakhir ada penilaian keterampilan. Jadi nanti ketika tampil juga itu setiap kelompoknya jadi nilai juga. Ada nilai individu, ada juga nilai ke kelompok, ya. Nah, sebelumnya kalau seperti itu Ibu akan membagi kalian dulu, ya. Sebelum nanti Ibu akan menginstruksikan yang selanjutnya. Ibu akan bagi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama Ibu tunjuk. Untuk kelompok pertama Kesia, Mevi, ditambah dengan Isti, ya, Melini, dan juga siapa ya? Setno, ya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua selebihnya, ya. Mungkin boleh bertukar tempat. Yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Dia gambar saja, ya. Ya, jadi nanti kalian ambil ini dibagikan, ya, per kelompoknya Ibu kasih 2 kelompok. Ingat-ingat. Jadi ingat penilaiannya itu selain individu, kalian harus kerja sama dengan baik, ya. Jangan cuma satu orang yang kerja, kasihan temannya, sedangkan kalian tidak kerja dengan baik, kalian juga nantinya kurang mendapatkan ilmu yang pada saat sementara proses pembelajaran berlangsung, ya. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah, berarti coba di bukunya, ya, di sini buka halaman 95. Iya. Kita dikaitkan dengan tujuan pembelajaran serta gambar yang Ibu telah berikan. Bagaimana intervensi masalahnya? Yaitu setiap kelompok membuat 5 pertanyaan, ya. Jadi kelompok 1 5 pertanyaan, karena kalian 5 orang mungkin supaya agak cepat masing-masing bertanggung jawab atas 1 pertanyaan, ya. Ketika mungkin ada yang kurang paham, boleh bertanya dengan Ibu atau bertanya dengan kelompoknya, ya. Ketika memang tidak paham baru tanya Ibu, ya. Begitupun kelompok kedua, ya, sama dengan gambar yang sudah ada. Silakan kalian lihat, identifikasi masalah apa yang ada pada gambar tersebut, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Pertanyaannya kalian buat. Kemarin kan sudah diberikan, sudah mempelajari bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu 5W 1H, atau dalam bahasa Indonesia adik simba, tapi dalam bahasa Inggris itu 5W 1H. Di sini 5 pertanyaan ini kata yang digunakan itu yang pertama adalah apa. Betul sekali, Setno, ya. Apa? Nanti kelanjutannya kalian lanjutkan dengan materi yang ada atau gambar yang telah diberikan. Disitulah kalian nanti identifikasi masalahnya. Ini apa? Kelanjutannya apa? Ya, maksudnya apa yang terjadi atau apa yang bagaimana. Kaitkan dengan materi. Yang kedua, di mana? Ya, di mana? Kayaknya nggak usah, ya. Kita mengapa, ya, mengapa. Nih, kata mengapa. Ya, nanti kalian lanjutkan apa, ya, mengapa. Yang ketiga itu kapan. Nih,
Yang keempat itu bagaimana. Yang kelima adalah siapa. Cukup ini saja karena 5 yang disuruhkan ini sudah lengkap secara keseluruhan. Apa, mengapa, kapan, bagaimana, siapa. Ibu contohkan satu ya. Contoh. Ibu contoh bagaimana? Bagaimana berarti dia bagaimana kronologis terjadinya apa? Iya, betul sekali. Sumpah pemuda. Nih. Jadi nanti kalian akan menjawab. Jawabannya apa? Nanti berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Begitupun selanjutnya, ini siapa, apa, nanti yang kalian lanjutkan. Nanti bisa kalian cari di dalam referensi buku ya, karena bukunya sudah ada semuanya. Silakan kalian mengidentifikasi dulu masalah apa yang kalian bisa dapatkan dari gambar yang telah diberikan. Ya, di dalam organisasi pasti banyak organisasi. Kemarin kan organisasi Budi Utomo ya. Sebagai apa? Yang kita minggu lalu sudah mempelajari tentang Budi Utomo. Nah, bagaimana itu Budi Utomo? Siapa itu Budi Utomo? Ya, apakah orang atau organisasi atau apa? Orangnya. Ya, bagaimana dengan apa yang diputuskan oleh Budi Utomo? Siapa yang bisa angkat tangannya? Siapa yang bisa? Coba Kesia. Yang Budi Utomo kemarin tentang kebangkitan nasional. Jadi dia bangkitkan melalui pendidikan, mendorong para pemuda-pemudi untuk mengenal yang namanya pendidikan. Ya, jadi di sini kalau untuk organisasi kepemudaan, yaitu di mana ada perkumpulan. Kalau organisasi berarti adanya perkumpulan, ya, perkumpulan para pemuda yang dimana mereka ini memiliki tujuan. Sama dengan kalian ini berkumpul sama tujuan atau tidak? Sama. Makanya dikumpulkan secara bersama-sama ya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitupun dengan para pemuda-pemuda yang dimana mereka bergelut dalam dunia organisasi, pastinya mereka memiliki maksud dan tujuan yang sama. Nah, ya, mengenai organisasi kepemudaan, mungkin kalian juga bisa lihat beberapa referensi yang ada di buku kalian, ya, di halaman 98. Ya, di situ juga ada beberapa organisasi-organisasi kepemudaan. Yang pertama yaitu Koro Darmo, ya. Di mana kapan didirikan? Kapan didirikan Koro Darmo? Pada tahun 1919. Di mana sifatnya itu bersifat kedaerahan. Kedaerahannya apa? Di daerah mana Darmo ini? Di daerah mana dia? Berada di mana? Daerah Jakarta. Daerah apa? Daerah Jawa. Ya, Jawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu Jom Sumatera. Iya. Tahun berapa didirikan? 1917. Ya. Nah, 1917 sifatnya kedaerahan di daerah mana? Jawa.
Sumatera. Iya, oke. Yang Ambon berarti ya, Ambon berada di sifatnya ini ke daerah juga ya. Didirikan tahun berapa? 1918. 1918. Berada di daerah Ambon. Nah, yang keempat apa? Yang keempat yaitu Jong Minahasa. Di sini dipisah ya, dengan Jong Seleges, serta yang terakhir ada juga dikatakan Perhimpunan Indonesia. Jadi seluruh berkumpul dalam Perhimpunan Indonesia itu sendiri. Ya, ada gambar apa yang pertama itu? Gambar apa yang pertama? Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda. Itu di dalamnya apa saja yang diisi? Pastinya itu adalah museum di mana kita menempati gambar kita menempati rapat-rapat ya pada saat itu, yang pada saat para pemudi melakukan tentang rapat pencetus untuk Sumpah Pemuda ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat kembali ya mengenai bagaimana sejarahnya, kapan Sumpah Pemuda itu dilaksanakan. 1928 tanggal 28 Oktober. Iya, 1928 tanggal 28 Oktober. Beri aplaus kepada temannya ya. Siapa yang sudah lahir di situ? Iya, mungkin teten kalian mungkin ya. Kalau mama papa belum masih muda, ya. Bukan masih bayi, belum ada, belum dicetak. Ya. Nah, untuk selanjutnya, di sini kan Indonesia punya cita-cita ya, pastinya ingin merdeka. Nah, pada saat itu Indonesia sudah merdeka atau belum? Belum. Tahun berapa Indonesia merdeka? 1940. Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Ya, jadi itu adalah lagunya semua lagu kebangsaan yang dimana kita dituntut untuk ya makna ya, memberikan makna. Jadi jangan cuma sekedar kita menyanyikan saja tapi kita tidak tahu maknanya. Sama dengan Sumpah Pemuda ini ada ikrarnya, ikrar para pemuda-pemudi, yaitu semua kita harus maknai, harus mengetahui apa isi dari Sumpah Pemuda. Ini kan sudah ya. Nah, oke, jadi untuk yang mengenai kronologisnya ya, tanggal 28 Oktober 1928 berada di mana? Diadakan di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Nah, coba mungkin kalian bisa lanjutkan dengan mengidentifikasi tadi masalah ya. Nanti ketika kalian sudah selesai, maka kalian setiap kelompoknya akan tampil di depan ya, mempresentasikan hasil masalah yang kalian dapat ya. Kalian sudah mengidentifikasi masalah itu, masalah apa yang kalian dapat. Nanti kalian juga akan menjawab masalah itu ya. Seperti halnya kalian punya hipotesis sendiri terhadap pertanyaan itu, dan nantinya akan dikaitkan dengan apa materi yang sudah diberikan, apakah memang hipotesis kalian itu sesuai dengan materi atau seperti apa. Ya, silakan mungkin kalian bisa melanjutkan. Jadi ini nanti kasih waktu selama di 15 menit ya, boleh, karena satu soal satu siswa. Ya, silakan. Ketika ada kendala nanti kalian iya, jadi lembaran LKPD yang ibu kasih itu ada lembar kerja. Silahkan kalian tuliskan jawaban dan pertanyaannya di sini, ya. Nanti akan ditanggapi dengan kelompok yang lain, seperti itu. Silahkan dikerjakan. Jadi ingat ini ya, menggunakan
Kalau boleh, ya kalian jangan pakai ini, cari. Jadi masih banyak cari kata bagaimana, apa yang kalian mau ketahui, ya. Apa yang kalian namanya identifikasi. Boleh langsung tulis. Pertanyaan apa itu ya? Kapan? Biar iya, yang rapat keberapa mau dikasih rapat itu kan lebaran waktu ya. Kalau masalah kapan kan berbarengan dengan waktu. Kalau apa di mana itu menanyakan tempat, tapi kan kita tidak meminta Di mana di situ? bagaimana itu kayak pengertiannya apa yang terjadi, prosesnya. Ya, ada sebuah proses. Oke, bagaimana? Sudah dijawab semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita mencoba menampilkan kelompok pertama. Jadi silakan kelompok pertama mempresentasikan dari hasil identifikasi masalahnya serta jawaban nanti seperti apa. Silakan tampil di depan. Ya, semuanya tampil di depan. Iya, semuanya. Jadi yang kelompok 2, perhatikan kelompok 2, nantinya ketika kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka, sudah mendapatkan identifikasi, sudah mengidentifikasi masalah yang ada, kalian memberikan sebuah komentar ya, apakah setuju ataukah seperti apa, ataukah ada jawaban yang lain, ya tidak apa-apa. Ya, nah, jadi untuk kalian siap-siap saja menanggapi. Silakan mungkin atur posisi, ya, atur posisi untuk kelas 8 kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Tolong disimak apa yang menjadi permasalahan yang kelompok 1 sudah dapatkan dari pembelajaran ini. Dan silakan diisi lagi ya baik-baik mengenai jawaban serta pertanyaan yang diucapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kapan komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nomor 2, mengapa Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Nomor 3, siapa orang yang menyatakan dari aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua cara dan akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugunakan dunia. I.S. Soekarno. Nomor 3, Nomor 4, apa isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua? Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nomor 5, bagaimana semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Iya, beri aplaus dulu. Nah, kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya dan bisa dipahami? Sudah? Ya, jadi untuk kelompok 1 kita kembali berikan
Jadi untuk selanjutnya kita tampilkan kelompok 2 untuk di depan ya. Yang ada boleh. Nanti siap-siap kelompok 1 untuk menanggapi. Yang sudah yang mana? Tidak. Kamu dulu coba yang Pertanyaannya semua kali jawabannya dasarkan satu saja jawabannya. Ya, maklum itu. Oke, silakan dimulai. Kita mulai dari sekarang, silakan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, Pertama, kami dari Putra dan Putri Indonesia kami dari Putra dan Putri Indonesia mengaku mengaku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. tanah Indonesia. Kedua, Kedua, kami Putra dan Putri Indonesia mengaku kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Ketiga, Ketiga, kami Putra dan Putri Indonesia kami Putra dan Putri Indonesia mengaku kami Putra dan Putri Indonesia mengaku Junjung tinggi bahasa persatuan. bahasa persatuan, menjunjung Junjung tinggi tinggi bahasa persatuan, Bahasa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Kelompok ya. Aduh, semangatnya di mana ini sekarang di sini? Aduh, kalian pemuda dan pemudi atau tidak? Bukan. Begini. Kalian ini sebagai generasi muda ya. Generasi muda. Atau kalian tidak mau nanti jadi pemuda-pemudi? Mau kan? Jadi pasti semuanya ingin menjadi pemuda-pemudi. Dan tadi sudah dijelaskan ada semuanya tadi yang mendapatkan identifikasi masalahnya itu dari kata beri aku 10 pemuda, aku akan mengguncangkan dunia. Nah, siapa tadi yang beri aku 1000 orang tua? Lalu dia bisa apa tadi? Bisa mencabut nyawa? Atau mencabut apa? Karena mencabut nyawa. Iya, akan kucabut Semeru dari akar. Dia 1000, tapi orang tua hanya Semeru yang dicabut. Semeru di mana? Nah, Gunung Semeru. Ya, sekitar daerah Jawa ya. Jadi otomatis di sini kita sebagai pemuda hanya 10 orang. Hanya 10 orang tapi bisa mengguncangkan dunia. Ya, seperti halnya tadi guncangan-guncangan. Ya, tadi gempa sedikit sebelum masuk pelajaran, untung saja tidak berkelanjutan ya. Jadi alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Coba kalian bisa ya tuliskan di situ apa manfaat dari pembelajaran tentang Sumpah Pemuda. Ya, coba nomor pertama, coba dituliskan. Iya. Bisa saja, tidak saja, tidak apa-apa. Ya. Apa? Nomor 1 ya. Jadi nanti kalian jawab apa. Ini sebagai evaluasi saja ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi tuliskan nomor 1. Sudah? Apa manfaat yang kalian peroleh dari mempelajari apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari nilai dan semangat? Apa manfaat ya, yang kalian peroleh dari nilai dan semangat
Jadi